wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya teman-teman sekalian. Pada hari ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Rasya Juniandira, sini ada rekan saya, Rema Repopa dan Wahyuni Sapitri. Kami hari ini akan menjelaskan tentang pemodelan matematis dalam fisika dan teknik. Di situ kami ada 3 buah materi. Yang pertama itu ada pengertian pemodelan matematis. Yang kedua itu mengaplikasikan dalam teknik dan fisika. Di situ ada 3. Yang pertama itu ada sistem koordinat ruang. Yang kedua itu ada bentuk geometri dan yang terakhir itu transformasi geometri. Terus yang pertama itu ada sistem koordinat ruang, itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Rema Repopa. Pada Rema, silakan. Yang B itu mengaplikasikan model matematis dalam fisika dan teknik. Yang pertama itu sistem koordinat ruang, yang dimana sistem ini pada prinsipnya kita memilih suatu satuan panjang serta 3 buah garis lurus yang masing-masing saling tegak lurus yang berpotongan di satu titik dan ditentukan pula oleh himpunan semua triple tertentu dari bilangan-bilangan nyata. Ketiga garis tersebut merupakan sumbu-sumbu koordinat, sedangkan triple x, y, z mewakili satu titik dalam ruang. Dengan kata lain, terdapat korespondensi satu-satu antara himpunan titik-titik di dalam ruang dengan himpunan suatu triple terurut bilangan-bilangan nyata. Ya, di sana ada contoh kasus, yaitu contoh kasus fisika dan contoh kasus teknik. Di sini saya menjelaskan contoh kasus fisika terlebih dahulu. Di sana ada pernyataan sebuah partikel bergerak dalam ruang terhadap posisi yang diberikan oleh r, t sama dengan 2t kuadrat, 3t kuadrat, 4t pangkat 3 dalam 1 meter dan waktu t dalam detik. Pertanyaannya, yang A itu tentukan kecepatan dan kecepatan partikel tersebut. Yang B itu hitung kecepatan dan kecepatan pada saat t sama dengan 2 detik. Yang pertama itu kita kerjakan dulu yang A. Yang A. Nah, yang A itu kan tentukan kecepatan dan percepatan, berarti kita menentukan yang kecepatannya dulu. Nah, kecepatan dalam pernyataan ini tuh turunan pertama dari posisi terhadap waktu. Berarti itu turunan pertama. Nah, kita menggunakan rumus. Ini rumusnya. Lalu saya ada contoh soal, yaitu tentang sebuah partikel bergerak dalam ruang dengan posisi yang diberikan oleh RT 2t kuadrat, 3t kuadrat, 4t pangkat 3 dalam 1 meter dan waktu t dalam detik. Pertanyaannya, yang pertama itu kita menentukan kecepatan dan percepatan. Dan yang kedua itu, yang B itu kita menghitung kecepatan dan percepatan pada saat t-nya itu sama dengan 2 detik. Berarti di sini kita mengerjakan yang A-nya dulu. Yang A-nya itu kita menentukan kecepatan terlebih dahulu menggunakan rumus ini. Nah, jadi tadi kan RT-nya sama dengan 2t kuadrat, 3t kuadrat, 4t pangkat 3. Nah, lalu kita muncul D per dt dengan 2t dengan 2. Nah, teman-teman sekarang pasti tahu kan cara mengerjakan turunan? Enggak tahu. Nah, di sini kan turunan dari 2t itu kan 2. Ya. Kan? Lalu, nah setiap ini kita turunkan, setiap 2t kuadrat, 3t kuadrat, 4t pangkat 3 ini. Tapi kita cuma ngambil ininya. Ini tidak ada kuadrat. 3t kuadrat itu 6. Lalu
pangkat 3 ini turunannya 12. Nah, lalu dari sini kita sudah mendapatkan kecepatannya. Jadi kecepatannya dengan 6T sama 12T kuadrat. Nah, lalu kita lanjut mencari percepatannya. Lalu yang keduanya itu, ini kan yang pertama, pertama itu yang kedua. Nah, di sini kita mencari percepatannya. Nah, percepatannya ini kita menggunakan rumus sama, cuman membedakannya antara V dan K. Atau bisa juga menggunakan yang ini. Percepatan ini kan tadi kita menggunakan yang telah kita cari tadi, VT dengan 2 6T 12T kuadrat. Nah, di sini kita turunkan lagi. Turunan dari 2 itu 0. Turunan dari 6T itu 6. Turunan dari 12T kuadrat itu 24T. Nah, jadi kecepatannya adalah 0,624T. Nah, yang hanya sudah kita ketahui kecepatan dan percepatannya. Jadi yang B itu kita tinggal mensubstitusikan ini 2 detik 2 detiknya ke dalam kecepatan dan percepatan. Nah, jadi setiap T-nya itu kita ganti menjadi 2. Berarti di sini itu R apa 12? ini berarti 2, 6 dikali 2, 12 dikali 2. 2. Ini 2, 6 kali 2, 12. 24 kuadrat. 2 ini kali 4. Jadi 12 kali 4 48. Nah, jadi kecepatan saat T sama dengan 2 detik itu menghasilkan 2,12,448 ampere. Yang kedua itu ampere sama meter per second. substitusikan T sama dengan 2 detik ke percepatan. Kecepatannya tadi 0, 24T. Nah, kita masukkan setiap T-nya itu diganti menjadi 2.
48. Nah, jadi percepatan pada saat T sama dengan 2 detik itu 0,648 m/s. Materi Sekian selanjutnya. materi dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, teman saya. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai bentuk geometri. Nah, di sini ada penjelasannya. Beberapa bentuk geometri yang umum digunakan dalam aplikasi model matematis antara lain itu ada empat. Nah, yang pertama itu dalam bentuk geometri yang pertama itu kubus dan balok, yang dimana digunakan dalam studi tentang tegangan dan renggangan dalam suatu bangunan. Yang kedua yaitu silinder, yang dimana umum dalam perhitungan aliran fluida dan perpindahan panas di dalam pipa. Dan yang ketiga yaitu bola, yang dimana digunakan untuk model distribusi medan listrik dan gravitasi. Dan yang keempat yaitu kerucut dan prisma, dimana dipakai dalam analisis struktur dan dinamika benda padat. Nah, langsung saja ke contoh soal. Yang pertama itu saya mengambil materi kubus dan balok. Ya, langsung diketahui. Untuk yang pertama itu diketahui rumusnya terlebih dahulu ya. Rumus. Di sini itu ada kalau dalam fisika itu apa? Tegangan. Yang dimana satuannya itu Newton. Terus F besar yang satuannya itu Pascal, PA. Yang kedua itu F besar yang dimana gaya Newton, satuannya itu N besar. Lalu ada A besar yang dimana itu luas penampak. Satuannya yaitu meter persegi. Nah, dalam soal itu sudah dapat diketahuinya yang dimana diketahui panjang atau P 4 meter, lebar 0,3 meter, tinggi 0,5 meter, dan gaya tekannya itu sudah diketahui, kita tulis saja langsung yaitu F 30.000 Newton. Nah, untuk ditanyanya itu yang besar tegangan atau ini sigma, ini bisa disebutkan sigma dalam fisika. Nah, untuk penyelesaiannya di situ yang pertama kita mencari luas penampang. Luas penampang itu A. Contohnya itu A. Luas penampang itu rumusnya sama saja seperti kubus dan balok, yaitu lebar kali tinggi. Yang dimana lebarnya itu 0,3 meter, langsung dimasukkan saja 0,3 meter dikali
tingginya itu 0,5 meter. Lalu dapatlah hasilnya itu 0,15 meter persegi. Nah, untuk yang kedua itu kan yang paling ditanya yaitu besar tegangan. Maka kita tulis di sini besar tegangan atau besar tegangan yang dimana rumusnya itu F gaya Newton per luas penampang. Yang dimana gaya Newtonnya itu tadi sudah diketahui yaitu 30 gayanya itu yaitu 30.000 Newton. 30.000 Newton. Dan luas penampangnya itu sudah dapat yaitu 0,15 meter persegi. Lalu dapatlah hasilnya yaitu 200.000. Satuannya yaitu Pascal. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam materi bentuk geometri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Transformasi geometri. Nah, di situ ada 4. Yang pertama itu ada translasi, yang kedua ada rotasi, yang ketiga ada refleksi, dan yang terakhir itu ada dilatasi. Nah, di sini penerapannya pada teknik itu menggunakan translasi. Nah, soalnya, contoh soal ini yaitu sebuah desain teknik memiliki titik awal A, 2, 5, 3. Titik tersebut ditranslasikan dengan vektor V sama dengan 4, negatif 2, 1. Dan kemudian diskalakan dengan vektor skala 2 terhadap titik asal. Ditanya, tentukan koordinat titik akhir setelah translasi dan skala. Jadi, diketahui bahwa titik awal, coba dulu diketahui titik awalnya kita misalkan titik A itu 2, 5, 3. Kemudian vektor P itu 4, negatif 2, dan 1. Dengan faktor skala kemudian ditanya itu tentukan koordinat titik akhir setelah translasi dan skala. Jadi langkah pertama itu kita tentukan dulu hasil setelah translasi. Jadi langkah 1 kita tentukan itu menggunakan rumus A aksen sama dengan titik A ditambah vektor P. Kita substitusikan titik A ditambah vektor P. Jadi masih sama cara menambahkannya. Jadi 2 ditambah 4, 5 ditambah negatif 2, 3 ditambah 1. Ini 2 ditambah 4, 5 ditambah ini 2, 3
3 ditambah 1. 3 dengan 6, 6, 3, 3. 4. Jadi ini adalah hasil setelah translasi. Tapi ditanya tadi adalah tentukan koordinat titik akhir setelah translasi dan skala. Jadi yang kedua, langkah 2 itu kita masukkan skala 2 ini. Di langkah 2 itu kita titik hasil ini tadi, hasil setelah translasi ini dengan skala 2 itu kita kalikan. Jadi A double aksen sama dengan kita masukkan skala 2 tadi 2 dikali titik awal. Titik awalnya tadi 6, 3, 4 sama dengan 2 dikali 6 12. 2 dikali 3 6. 2 dikali 4 8. Jadi ini hasil dari Koordinat titik akhir setelah translasi dan skala. Oke, baiklah, itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf kepada Allah. Semoga kita selalu diampuni. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf kepada Allah. Semoga kita selalu diampuni. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.